Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ali Sodik SPD MA, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi konseling dan pemasaran kesehatan, dan teman-temanku semua yang saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erina Dewi Rianti sebagai moderator yang akan membawakan acara pada hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama meskipun secara virtual dalam acara mini webinar dengan tema konsep teori penyesuaian diri. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu kelompok 6 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Reguler Semester 2 IIK Serada Indonesia yaitu Widya Rahmawati, Muhammad Ibnu Aksol, dan Happy Wahyuning Tias. Untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja kita mulai acara pokok mini webinar pada hari ini yaitu penyampaian materi konsep teori penyesuaian diri oleh Kak Happy Wahyuning Tias dan Kak Muhammad Ibnu Aksol. Kami persilahkan. Definisi penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah suatu proses perubahan dalam diri pada peserta didik, di mana individu harus dapat mempelajari tindakan atau sikap baru untuk merubah sesuai dengan jurusan studi yang telah ditentukan dan menghadapi segala keadaan yang bertolak belakang dengan peserta didik tersebut, sehingga tercapai tujuan sekolah, hubungan dengan orang lain, dan lingkungan sekitar. Menurut Schneider, bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Schneider juga mendefinisikan penyesuaian diri dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu penyesuaian diri sebagai bentuk adaptasi atau adaptation, penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas atau conformity, dan penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan atau misteri. Namun, semua itu mulanya penyesuaian diri sama dengan adaptasi. Herlock menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah subjek yang mampu menyesuaikan diri kepada umum atau kelompoknya dan orang tersebut memperlihatkan sikap dan perilaku yang menyenangkan. Berarti orang tersebut diterima oleh kelompok dan lingkungannya. Aspek-aspek penyesuaian diri menurut Schneider. Yang pertama, kontrol terhadap emosi yang berlebihan. Aspek ini menekankan kepada adanya kontrol dan ketenangan emosi individu yang memungkinkan untuk menghadapi permasalahan secara cermat dan dapat menentukan berbagai kemungkinan pemecahan masalah ketika muncul hambatan. Bukan berarti tidak ada emosi sama sekali, tetapi lebih kepada kontrol emosi ketika menghadapi situasi tertentu. Yang kedua, mekanisme pertahanan diri yang minimal. Aspek ini menjelaskan pendekatan terhadap permasalahan lebih mengidentifikasikan respon yang normal daripada penyelesaian masalah yang memutar melalui serangkaian mekanisme pertahanan diri yang disertai tindakan nyata untuk mengubah suatu kondisi. Yang ketiga, frustasi personal yang minimal. Individu yang mengalami frustasi ditandai dengan perasaan tidak berdaya dan tanpa harapan, maka akan sulit bagi individu untuk mengorganisir kemampuan berpikir, perasaan, motivasi, dan tingkah laku dalam menghadapi situasi yang menuntut penyelesaian. Yang keempat, pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri. Individu memiliki kemampuan berpikir dan melakukan pertimbangan terhadap masalah atau konflik, serta kemampuan mengorganisasi pikiran,
tingkah laku, dan perasaan untuk memecahkan masalah. Individu tidak mampu melakukan penyesuaian diri yang baik apabila individu dikuasai oleh emosi yang berlebih ketika berhadapan dengan situasi yang menimbulkan konflik. Yang kelima, kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan pengalaman masa lalu. Penyesuaian normal yang ditunjukkan individu merupakan proses belajar berkesinambungan dari perkembangan individu sebagai hasil dari kemampuan mengatasi situasi konflik dan stres. Individu dapat menggunakan pengalamannya maupun pengalaman orang lain melalui proses belajar. Dan yang terakhir, sikap realistik dan objektif. Sikap yang realistik dan objektif bersumber pada pemikiran yang rasional, kemampuan menilai situasi masalah, dan keterbatasan individu sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Next. Kriteria penyesuaian diri. Schneider's mengemukakan beberapa kriteria penyesuaian diri yang tergolong baik atau well adjustment, ditandai dengan pengetahuan dan tilikan terhadap diri sendiri. Yang pertama, objektivitas diri dan penerimaan diri. Pengendalian diri dan perkembangan diri. Yang ketiga, keutuhan pribadi. Yang keempat, tujuan dan arah yang jelas. Yang kelima, perspektif, skala nilai, dan filsafat hidup memadai. Yang keenam, rasa humor. Yang ketujuh, rasa tanggung jawab. Yang kedelapan, kematangan respon. Yang kesembilan, perkembangan kebiasaan yang baik. Yang kesepuluh, adaptabilitas. 11, bebas dari respon-respon yang simptomatis atau gejala gangguan mental. 12, kecakapan bekerja sama dan menaruh minat kepada orang lain. 13, memiliki minat yang besar dalam bekerja dan bermain. 14, kepuasan dalam bekerja dan bermain. Dan yang terakhir, orientasi yang memadai terhadap realitas. Schneider juga mengungkapkan bahwa individu yang memiliki penyesuaian diri yang baik atau well adjustment person adalah mereka dengan segala keterbatasannya, kemampuan, serta kepribadiannya telah belajar untuk bereaksi terhadap diri sendiri dan lingkungannya dengan cara efisien, matang, bermanfaat, dan memuaskan. Suaranya Kak Ibnu masih unmute. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan materi dari Kak Happy, yaitu yang selanjutnya tahapan penyesuaian diri. Langkah pertama yang kita mulai dalam proses penyesuaian diri yang baik yakni pemahaman atau insight dan pengetahuan tentang diri sendiri atau self-knowledge. Dengan insight dan self-knowledge terhadap diri sendiri, maka kita dapat mengetahui kapabilitas dan kekurangan diri kita sendiri dan kita dapat menangani secara efektif masalah-masalah penyesuaian diri. Pengetahuan tentang diri sendiri memerlukan perincian yang baik tentang kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Dengan mengetahui kelemahan itu, sekurang-kurangnya kita berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh-pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Dan sebaliknya, dengan mengetahui kekuatan kita sendiri, maka kita berada pada posisi yang lebih baik untuk menggunakannya demi pertumbuhan pribadi. Perbaikan diri dimulai dengan keberanian dan kepastian untuk menghadapi kebenaran tentang diri sendiri. Kemudian langkah selanjutnya yakni pengendalian diri sendiri yang berarti orang-orang mengatur impuls-impuls, pikiran-pikiran, kebiasaan-kebiasaan, emosi-emosi, dan tingkah laku berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dikenakan pada diri sendiri atau korban kekhawatiran. Sifat yang terlalu berhati-hati, ledakan amarah, kebiasaan gugup, merasa sulit atau tidak mungkin menanggulangi dengan baik tugas-tugas dan masalah sehari-hari.
Pengendalian diri adalah dasar bagi integritas pribadi yang merupakan salah satu kualitas yang penting dari orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik dan salah satu standar yang baik dalam menentukan tingkat penyesuaian diri. Selanjutnya dalam mengembangkan pengendalian dan integrasi pembentukan atau kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat adalah penting karena banyak penyesuaian diri individu tiap saat diakibatkan oleh tingkah laku menurut kebiasaan atau habitual behavior. Dan biasanya penyesuaian diri yang baik tidak dapat dirusak oleh sistem-sistem yang tidak efisien atau tidak sempurna. Yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kondisi fisik, antara lain hereditas dan kondisi fisik sistem utama tubuh dan kesehatan fisik. Yang kedua, kepribadian, yaitu antara lain kemauan dan kemampuan untuk berubah, pengertian diri, relasi diri, dan inteligensi. Yang ketiga, proses belajar, yaitu antara lain belajar pengalaman, latihan, dan determinasi diri. Yang keempat adalah lingkungan, antara lain yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kelima, yang terakhir yaitu agama dan budaya. Selanjutnya yaitu sudut pandang penyesuaian diri. Yang pertama yaitu penyesuaian diri sebagai adaptasi. Pada mulanya penyesuaian diri diartikan sama dengan adaptasi. Namun dalam adaptasi ini pada umumnya lebih mengarah pada penyesuaian diri dalam arti fisik, fisiologis, dan biologis. Yang kedua atau penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas. Dengan memaknai penyesuaian diri sebagai usaha konformitas, maka seorang individu mampu menghindari terhadap suatu tekanan dari penyimpangan perilaku baik secara moral, sosial, maupun emosional. Yang ketiga dan terakhir yaitu penyesuaian diri sebagai penguasaan. Hal ini diartikan sebagai kemampuan individu untuk merencanakan dan mengorganisasikan respon dalam cara-cara tertentu sehingga konflik-konflik, kesulitan, dan frustasi tidak terjadi. Yang berikutnya, pengaruh penyesuaian diri. Individu yang melakukan penyesuaian diri akan menimbulkan berbagai pengaruh baik positif ataupun negatif yang sesuai dengan usaha penyesuaian diri tersebut. Akibat yang positif terjadi apabila individu telah berhasil menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki persahabatan dengan individu lainnya. 2. Merasa bersatu dengan kelompoknya. Yang ketiga, peran dalam masyarakat. Keempat, perasaan puas karena telah melakukan sesuatu. Adapun pengaruh negatif terjadi apabila individu tidak berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana individu berada. Hal ini ditandai dengan beberapa ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kehilangan status dalam masyarakat. 2. Penyimpangan perilaku di mata hukum dan lingkungan. Yang ketiga, mengalami kesepian. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa sekali penyampaian materi dari Kak Happy dan juga Kak Ibnu pada hari ini dengan tema konsep teori penyesuaian diri. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Widya untuk memberikan penjabaran dari materi konsep teori penyesuaian diri. Untuk Kak Widya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagian faktor pengaruh penyesuaian diri di agama dan kebudayaan. Menurut Skyniders, agama berkaitan erat dengan faktor budaya. Agama memberikan sumbangan nilai-nilai, keyakinan, praktik-praktik yang memberikan makna yang mendalam, tujuan, serta kestabilan dan keseimbangan hidup individu. Agama secara konsisten dan terus-menerus mengingatkan manusia yang diciptakan oleh Tuhan, bukan sekedar nilai-nilai instrumental, sebagaimana yang dihasilkan oleh manusia. Selain itu, budaya juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan individu. Hal ini terjadi jika dilihat dari karakteristik budaya yang diwariskan oleh individu melalui berbagai media dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
Dengan demikian, faktor agama serta budaya memberikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan penyesuaian diri individu. Itu tadi penjelasan mengenai agama dan budaya dari faktor pengaruh penyesuaian diri. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan terkait materi yang telah disampaikan, yaitu penyesuaian diri adalah suatu proses perubahan dalam diri di mana individu harus dapat mempelajari tindakan dan sikap baru untuk berubah agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungan, di mana penyesuaian diri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi fisik, kepribadian, proses belajar, lingkungan, serta agama dan budaya. Penyesuaian diri ini juga sebagai adaptasi, yang mana nantinya individu akan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, baik secara fisik, fisiologis, dan biologis. Tidak hanya itu, penyesuaian diri yang dilakukan oleh individu tertentu akan menimbulkan pengaruh positif dan negatif. Misalkan apabila individu berhasil menyesuaikan diri terhadap lingkungan, maka akan memiliki rasa bersatu dengan kelompoknya atau memiliki peran dalam masyarakat. Sebaliknya, jika individu tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, maka individu tersebut akan merasa kesepian atau kehilangan status dalam masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Kak Widya yang sudah memberikan penjelasan dan juga kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti acara mini webinar ini, dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam memberikan materi. Wabarakatuh.